Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan belajar tentang K3, tetapi untuk fokus materinya ada di kecelakaan kerja. Selanjutnya, sebelum membahas kecelakaan kerja, kita bahas terlebih dahulu tentang alat pelindung diri atau yang sering disebut APD. Ada beberapa macam alat pelindung diri. Yang pertama ada alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari berbagai resiko kecelakaan kerja, seperti masuknya material benda asing ke dalam anggota tubuh di area kepala, seperti terantuk, terbentur, atau tertimpa materi bahan bangunan. Alat pelindung kepala terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada safety helmet atau helm pelindung. Helm pelindung berguna untuk melindungi kepala dari resiko benturan, terantuk, tertimpa, atau terkena pukulan benda-benda yang dapat melukai kepala. Helm pelindung umumnya dibuat dari bahan plastik yang cukup kokoh dan dilengkapi dengan sabuk pengait yang dikaitkan di bawah dagu. Selanjutnya ada kacamata pelindung atau safety goggles. Kacamata pelindung berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara atau percikan benda kecil yang dapat masuk ke mata, benda panas atau uap panas. Kemudian ada penutup telinga. Alat ini berfungsi untuk melindungi indera pendengaran dari suara bising, tekanan, ataupun partikel material kecil yang dapat masuk ke dalam rongga telinga. Yang keempat ada masker keselamatan. Masker keselamatan biasanya berbentuk lingkaran kecil yang menutupi area hidung dan mulut. Masker ini berfungsi sebagai alat pelindung organ pernafasan ketika pekerja berada di lingkungan kerja yang rentan polusi udara, debu, panas matahari, dan mengandung potensi cemaran lainnya. Penggunaan masker pelindung wajah akan menyaring udara kotor di lingkungan kerja dan menyalurkan udara bersih bagi pernapasan para pekerja. Dan yang terakhir ada pelindung wajah. Pelindung wajah, sesuai dengan namanya, berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia, percikan benda kecil, benda panas ataupun uap panas, benturan, serta pukulan benda keras dan tajam. Jika masker keselamatan hanya menutupi area hidung dan mulut, pelindung wajah menutupi sebagian besar area wajah untuk memberikan perlindungan lebih maksimal. Kemudian selanjutnya ada alat pelindung tubuh. Alat pelindung tubuh pada umumnya berupa benda-benda yang dapat digunakan untuk melindungi anggota tubuh utama, seperti area dada, perut, punggung, tangan, dan kaki. Alat pelindung tubuh diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada apron atau celemek. Celemek yaitu alat yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia dan suhu panas. Celemek biasanya terbuat dari bahan kain, plastik, atau kulit sintetis yang digunakan sesuai bidang pekerjaan para pekerja. Biasanya celemek yang digunakan di sini berbeda dengan celemek yang biasa digunakan ketika memasak. Dan yang kedua ada rompi keselamatan kerja. Rompi keselamatan kerja yaitu alat pelindung yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak atau kecelakaan. Dan terakhir
ada pakaian pelindung tubuh. Pakaian ini berfungsi untuk melindungi anggota tubuh pekerja dari hal-hal yang membahayakan saat bekerja, mengurangi risiko terluka, serta menjadi identitas bagi para pekerja. Selanjutnya ada alat pelindung anggota tubuh. Alat pelindung anggota tubuh umumnya memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan alat pelindung tubuh yang lainnya. Namun, alat pelindung anggota tubuh memiliki fungsi yang tak kalah penting dibandingkan alat pelindung tubuh dan kepala. Alat pelindung anggota tubuh umumnya digunakan di area tangan, kaki, dan area tubuh lainnya. Ada 3 macam alat pelindung anggota tubuh, antara lain ada sarung tangan, sabuk pengaman, dan ada sepatu pelindung. Yang pertama, sarung tangan, yaitu alat yang berfungsi untuk melindungi jari-jari dan tangan pekerja dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, bahan kimia, arus listrik, bahan kimia, kemudian benturan, pukulan, dan goresan benda tajam. Sarung tangan dapat terbuat dari berbagai bahan, mulai dari kain, karet, kulit, dan bahan lainnya. Kemudian, sabuk pengaman. Sabuk pengaman yang digunakan para pekerja saat mengoperasikan alat-alat berat dan alat transportasi. Tujuan penggunaan sabuk pengaman adalah membatasi ruang gerak pekerja agar tidak terjatuh saat mengoperasikan alat-alat tersebut. Dan yang terakhir ada sepatu pelindung atau sepatu boots ya. Sepatu pelindung yang umumnya berbentuk sepatu bot berfungsi untuk melindungi kaki pekerja dari benturan, tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, terkena uap panas dan bahan kimia berbahaya, serta menghindari permukaan yang licin. Selanjutnya, pada materi pokok tentang kecelakaan kerja. Apa sih arti dari kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi saat proses pengerjaan suatu pekerjaan atau terjadi saat pekerja sedang menuju atau pulang dari lokasi kerja. Kecelakaan kerja kapan saja bisa terjadi, sehingga untuk menghindari adanya kecelakaan kerja kita harus menggunakan APD yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berikutnya, ada 5 jenis kerugian akibat kecelakaan kerja menurut Dr. Sumakmur. Yang pertama, kerusakan, kedua, kekacauan organisasi, ketiga, beban mental, keempat, kelainan dan cacat, dan terakhir, kematian. Kerusakan karena kecelakaan kerja meliputi kerusakan alat dan tempat. Sedangkan kekacauan kerja terjadi akibat kecelakaan kerja biasanya dalam proses produksi. Contohnya, kecelakaan kerja yang mengakibatkan rusaknya mesin-mesin produksi di perusahaan dapat mendorong terhentinya proses produksi. Kemudian beban mental. Bagi pekerja yang ulet dan rajin, mengalami kecelakaan kerja merupakan momok yang sangat menakutkan. Jika mereka mengalami kecelakaan kerja, hal tersebut tentu akan menghambat produktivitas mereka. Terlebih jika kecelakaan kerja tersebut membawa dampak buruk bagi tubuhnya, seperti luka-luka atau bahkan cacat permanen. Kemudian, kelainan dan cacat. Kelainan dan cacat permanen merupakan dampak buruk kecelakaan kerja yang dapat menimpa para pekerja, terlebih para pekerja yang bekerja di area pembangunan dan seringkali bersinggung dengan pekerjaan berat.
Dan yang terakhir ada kematian. Selain kelainan dan cacat permanen, kematian merupakan dampak terburuk dari kecelakaan kerja yang dapat menimpa para pekerja. Risiko kematian terjadi apabila luka-luka akibat kecelakaan kerja tidak cepat ditangani. Selanjutnya ada 3 faktor penyebab kecelakaan kerja. Ada faktor manusia, faktor pekerjaan, dan faktor lingkungan. Faktor manusia terbagi atas beberapa hal, di antaranya ada umur, tingkat pendidikan, pekerja kurang fokus, pengalaman kerja, koordinasi otot, dan kelelahan. Faktor umur memiliki pengaruh cukup kuat terhadap kecelakaan kerja. Pekerja usia muda mengalami lebih banyak kecelakaan kerja dibandingkan pekerja yang berusia lebih tua. Hal ini disebabkan oleh pekerja berusia tua yang lebih berpengalaman dalam menangani suatu bidang pekerjaan dibandingkan pekerja berusia muda. Pernyataan tersebut sudah dilakukan penelitian di Amerika. Kemudian kenapa tingkat pendidikan juga menjadi faktor kecelakaan kerja? Karena latar belakang pendidikan banyak mempengaruhi tindakan seseorang dalam bekerja. Orang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung berpikir lebih matang dan melihat dari segala aspek dalam memandang suatu pekerjaan. Kemudian pekerja yang kurang fokus. Dalam melaksanakan pekerjaan, para pekerja harus memiliki konsentrasi tinggi. Selain memperoleh hasil kerja yang optimal, konsentrasi tinggi juga dapat menghindari pekerja dari risiko terkena kecelakaan kerja. Kemudian ada koordinasi otot. Kondisi tubuh pekerja juga dapat berpengaruh pada terjadinya kecelakaan kerja. Contoh kondisi tubuh pekerja yang sering terjadi dalam kecelakaan kerja adalah kekakuan kondisi otot akibat beban kerja yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kemudian ada kelelahan. Kelelahan adalah suatu keadaan saat seseorang tidak sanggup lagi untuk melanjutkan aktivitasnya akibat kondisi tubuh yang menurun setelah digunakan untuk bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Kelelahan yang menimbulkan kecelakaan kerja ditandai dengan adanya penurunan fungsi-fungsi kesadaran otak dan perubahan pada organ di luar kesadaran. Selanjutnya ada faktor pekerjaan. Yang pertama terkait giliran kerja atau shift, kemudian jenis pekerjaan. Pekerja shift biasanya kurang mampu beradaptasi akibat pergeseran waktu kerja yang konstan. Misalnya dari pagi hingga sore hari, sore hingga malam hari, atau malam hingga pagi hari. Jam kerja yang berbeda dari hari ke hari tentu membawa dampak buruk bagi tubuh pekerja, seperti kelelahan, kurang istirahat, dan lebih rentan terhadap penyakit. Kemudian jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan mempunyai pengaruh besar terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Pekerjaan yang mengandalkan fisik dengan lingkungan kerja yang kurang baik semakin meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang membawa dampak kecelakaan kerja terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan fisik, lingkungan kimia, dan lingkungan biologi. Lingkungan fisik terbagi menjadi 2 lagi, yaitu tentang pencahayaan dan kebisingan. Pencahayaan yang memadai dan sesuai dengan pekerjaan akan menghasilkan produksi yang maksimal dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja. Contohnya, pencahayaan yang memadai di situs-situs pertambangan akan meminimalkan risiko kecelakaan kerja akibat terantuk atau terbentur material di sekitar lingkungan tambang.
Dengan demikian, pencahayaan merupakan aspek lingkungan fisik yang penting bagi keselamatan kerja. Kemudian, kebisingan. Suara berisik atau bising di tempat kerja dapat berpengaruh negatif terhadap para pekerja. Hal ini terjadi karena kebisingan akan menimbulkan gangguan komunikasi dan perasaan gelisah atau terganggu dalam diri para pekerja. Miskomunikasi antar pekerja akibat suara bising tentu sangat berbahaya, terlebih bagi para pekerja yang bidang pekerjaannya banyak menggunakan mesin dan alat berat. Yang kedua, lingkungan kimia. Lingkungan kimia merupakan suatu lingkungan atau tempat penyimpanan bahan kimia, seperti gudang penyimpanan bahan baku untuk proses produksi dan tempat pengelolaan limbah hasil produksi. Lingkungan kimia dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja, mulai dari munculnya gangguan kesehatan akibat polusi dan pencemaran, hingga luka dan kematian akibat terkena bahan kimia berbahaya. Yang terakhir ada lingkungan biologi. Lingkungan biologi dapat menimbulkan bahaya biologi, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh gangguan dari makhluk hidup yang ada di tempat kerja, seperti tumbuhan, serangga, hewan percobaan, dan mikroorganisme. Gangguan tersebut dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan, seperti alergi atau infeksi, hingga kematian yang diakibatkan oleh gigitan dan racun dari hewan ataupun tanaman percobaan. Sekian video tentang kecelakaan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.